situ. Masih dalam pembicaraan. Tahu-tahu kamu datang, dah 9 ya. Nah, itu tidak boleh kamu. Nah, kecuali kalau saya mendarat tadi sudah pergi, oh ya sudah. Nah, kalau tidak boleh ya sudah, saya pergi, datang orang lain menawar itu silakan. Tapi kalau sedang masih ditawar menawar itu jangan dipotong. Mestinya 8 juta tidak diberikan, tak undane we. Ngundai masih penawar pertama masih di situ, belum pedot gitu loh. Nah, itu namanya merusak. Begitu indah Islam itu. Sampai menjaga pergaulan pun jangan menyakitin, jangan bikin kecewa orang lain karena perbuatannya. Maka al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu tidak sekedar sholat puasa itu aja, tetapi orang Islam yang baik, orang lain itu selamat dari gangguan lisannya, ucapannya, dan selamat dari perbuatannya. Kalau kamu menawar dagangan orang lain tadi yang belum putus kamu tawar, kamu tidak irgo, itu namanya kamu merusak. Menyakiti dengan perbuatanmu tadi, menyakiti orang lain. Dulu sering terjadi. Tukang becak dulu sering. Ya. Nah, becak, tanya, naik ya, Pak, sini saya lagi berapa Pak? Tukang becak siji, ya selawe. Ya. Selawe. Terus sing apa? Sing mau becak, oh 20 aja. Ora ya, selawe, 20 selawe. Terus tukang becak sini nyelonong, ya saya tak angkat 20 aku gelem. Wah, itu tukang becak terus jadi jotosan, padu. Ngerebut penumpangku. Artinya kan ya dirungokke sik gitu nek kono wis ya wis nek ra gelem ya lebih becik tak gelemane ya Mas aku kate esuk durung ngangkut iki. Kate esuk iki durung entuk penumpang. Tak gelemane kena nggo tuku wedang malah oh ya mesake malah ya. Ora direbut-rebutan gitu itu. Itu indah sekali. Kalau Islam itu diamalkan maka dunia itu damai. Damai. Tidak akan terjadi apa-apa. Apalagi, malah sekarang modelnya entul. Ngerti entul? Singkon ngenyangwi kancane dhewe. Jadi tujuannya bukan menawar hati orang lain, tapi untuk melasukkan orang pembeli. Krungu dhewe to, kalau kamu dinyang 40 tak kayak kok. Ya. 40 padahal harganya sebetulnya cuma 25. Koncone wah barang apa ya aku seneng kita beli 40 boleh enggak? Ojo. Ndak pira? Pas pira? Ya 50 lah apa swidak apa 50 tak kayak. Padahal terus wongi teko. Pengen karo barang kuwi mau. Sing ngene jek ngono ya. Aku krungu dhewe iki Mas iki mau ngenyang 40 ora tak kayak kok. Malah kowe 35. Padahal sing nganyah di situ. Pripun to Mas? Lah nggih ngoten. Kula nyang 40 mboten angsal. Nggih pun tak kula ndaki sithik piye. Nah gitu. Nah, jadi tujuannya sing narik kae tadi itu teman. Teman sing dodol tujuannya untuk ngapusi biar ini berani membeli harga tinggi. Nah, itu modelnya kan ngapusi orang itu macam-macam caranya. Merojo gampang tertipu, dipameri duit gede no. Terbawa ada orang nawari kamu, wah ini ada samurai Jepang, harganya 1 triliun. Kamu punya uang dulu berapa, nanti bayar berapa juta dulu, nanti akan berikan 1 triliun. Samurai Jepang, kudune mikir, samurai Jepang harganya 1 triliun. Umpama tak tuku ya arep tak nggo apa. Entuk wong samurai Jepang. Ya. Gue nek tak dol malah ku diarani aku nyolong harta purbakala kan itu harga. Tur jual 1 triliun ki sing arep tuku sapa? Nek mbok tuku ke wong desa-desa wonge wong 1 triliun tuku samurai itu apa to? Pedang. Wah dituwake omah sak mobile wis entuk. Lah kok pedang malah yang dadi gawan. Arep mbok medang sapa ya.
Apalagi? Masih dari hadis yang sama. Pada kalimat takwa, umat Islam dalam seminggu sekali, yakni tiap hari Jumat, khatib tidak jemu-jemunya mengumandangkan tentang takwa beserta artinya. Tetapi pada kenyataannya mereka, cara ibadahnya dan berakidahnya sepertinya belum dapat menunjukkan tanda-tanda takwa. Mohon tunjukkan bagaimana caranya agar saya atau para khatib dapat menyampaikan khutbahnya, terutama tentang takwa, agar dapat dan mudah difahami, Ustaz. Kadang-kadang khotibnya itu sendiri takwa itu ya orang ngerti. Pokoknya seolah-olah takwa itu seolah-olah menjadi syarat bagi si khotib. Khotib orang nganggo ittaqullah haqqa tuqatih kok bae ora sah. Jadi seolah-olah ittaqullah itu dadi syaratnya para khotib kan gitu. Mlongko nek lali khotibnya ora nganggo ittaqullah padahal sudah menganjurkan mari para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi orang nganggo ittaqullah kuwi batal ora sah iki kok bae. Mereka pada ra mudeng. Nah, aneh lagi bar di atas mimbar tadi ittaqullah haqqa tuqatih. Lah kok dalam khutbahnya ngelek-elek uang. Coba. Lah takwa piye? Ngono takwa ora mudeng itu. Merendahkan orang lain. Karena tidak cocok dengan dirinya. Atau setelah turun dari mimbar, ya, jagongan karo makmumnya ngerasani kono, ngerasani kene. Lah jare mau ngajak takwa. Nah, maka takwa itu ya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sedang menggunjing membicarakan aibnya orang lain dikatakan oleh Allah seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kalau dalam khutbahmu tadi menjelek-jelekan orang lain, menganggap dirimu yang lebih baik, itu namanya kamu sombong. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Mungkin karena kamu mempunyai jabatan, mungkin karena kamu kekayaan, lebih kaya daripada yang kamu rendahkan tadi. Seolah-olah orang kaya itu lebih mulia daripada yang melarat masalah harta. Padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang dimuliakan oleh Allah itu hanya orang yang bertakwa. Sekalipun dia masalah harta tidak punya banyak seperti kamu. Ya, gitu loh. Nah, maka itu tidak mudeng. Padahal takwa itu mestinya saya mengajak orang untuk bertakwa berarti menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Menggunjing, menjelek-jelekan orang, menjatuhkan, menyebar aibnya orang lain. Itu dilarang. Harus dijauhi. Dan melaksanakan perintah Allah, mengajak orang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Mari. Ya, yang paling baik itu mengajak orang untuk bertakwa, untuk berbuat baik, tunduk patuh kepada Allah. Wa amila shalihan dan beramal soleh. Dan menyatakan diri wa qala innani minal muslimin. Kita termasuk orang yang berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Itu yang bertakwa. Ya, nah, sedang kalau kita ingin tahu karena takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, jalan menuju ke sana Quran tuntunannya. Ya. Maka Quran mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Quranku ini jalan yang lurus, ikuti dia. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wasaqum bihi. Yang demikian ini kami wasiatkan kepadamu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, pelajari Quran. Setelah kita paham, amalkan Quran, baru bisa menjadi orang bertakwa. Ngajak orang bertakwa tidak mengerti Al-Quran, ya tidak mungkin sampai takwa. Tidak mungkin sampai.
Banyak para pejabat-pejabat negara itu kan syaratnya orang yang bertakwa kepada Allah itu kan. Itu disumpah, nek wong Islam ndure sirahe diungkuli apa? Quran. Nek bertakwa kepada Allah harusnya tidak mau korupsi. Nek ora pejabat sing korupsi. Malah saiki nek tenan lho ya, nek tenan aku tenane ya ora ngerti. Nek ndelok TV kuwi lho, malah sing terakhir iki malah Menteri Agama. Anggota sing ora dadi Menteri Agama iki, wong menterine ngono aku ora mau wong Islam biasa. Dadi nek aku korupsi ya lha patut wong menterine ya ngono. Ora eneng korupsi ya patut ya ora eneng. Mbah kowe menteri pejabat apa rakyat biasa apa ora eneng. Dibenarkan oleh Allah, melanggar larangan kok patut ora. Kamu tidak akan jadi orang yang bertakwa. Padahal waktu ini syaratnya menjadi orang yang, karena yang menyeleksi syaratnya menjadi orang yang bertakwa itu ya ora mudeng. Sing diarani wong takwa iki piye ora mudeng. Sumpah dungkuli Quran siraene wis dari takwa. Mbok disunggi sisan ta wis, aja mau dungkul sunggi Quran. Nah, kuplokne jerone kaya selipi Quran Istanbul. Nanti ini digawa. Ora bakal mendidik dirimu. Maka takwa, kalau ingin jadi orang yang bertakwa, dijamin kamu masuk surga. Karena surga dijaga oleh Allah, uiddat lil muttaqin. Tapi syaratnya untuk menjadi orang yang bertakwa harus memahami Al-Qur'an. Ora kok hafal Quran ora. Sekalipun kamu hafal tidak paham, seperti sering saya terangkan itu. Sebetulnya surat Al-Fatihah wis hafal kabeh. Ya. Maca ihdinas siratal mustaqim kan sudah hafal semua toh. Terus diucapke 17 kali. Ya bulan Ramadan tambah lagi. Salat wajib tok aja ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 17 kali. Hafal. Dan minta jalan yang lurus yang ditempuh kok jalan sesat. Gitu? Padahal ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Yang kita minta itu sebetulnya itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai Allah? Orang Yahudi. Dalam tafsir diterangkan orang Yahudi. Waladhdallin, dan orang yang sesat. Siapa? Orang Nasrani. Tapi mengapa? Permohonanmu setiap hari itu, tapi malah yang kamu ikuti jalan mereka. Mulane salat ihdinas siratal mustaqim ya ora entuk dalan lurus terus. Lah kowe mau ngomong tok ning dituduhi ra gugu. Ora mudeng. Ya. Katanya siratal mustaqim itu rambut diporo 7 kok. Lah olehmu entuk saka ngendi? Rambut siji mbok wati pedhot apa meneh para 7. Ya kan? Nah, padahal itu tadi sudah saya katakan dalam surat Al-Imran 153 tadi. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Kalau kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Allah sudah menjawab, ini Quran ini jalanku yang lurus. Nah. Fattabi'uhu, nek pancen butuh tahu betul ingin jalan yang lurus, ikuti Quran ini. Wala tattabi'u subula. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Fatafarraqa bikum an sabilih. Itu jalan selain Quran itu akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Dzalikum wasakum bihi, yang demikian kami wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi ya kon ngaji memahami Quran ora gelem. Enek wong ngaji malah didemo. Kok kepengen jalan yang lurus, lurus apa? Tahu yang ngaji di demo di mana? Di mana-mana. Tapi alhamdulillah janji Allah makin kita di demo itu makin yakin pada janji Allah. Janji Allah itu selalu menolong hambanya yang di jalannya.
demo supaya mandek, makin ditekan, makin jadi. Tidak ada orang ngaji takut itu nggak ada. Malah yang menekan-menekan yang keterlaluan kepada orang yang ngaji, menghalangi dengan berbagai cara, ada penganiayaan juga. Konon berita yang sampai kepada saya, sekarang ini ada yang stroke, ada yang lumpuh, ada yang meninggal. Jadi ada yang meninggal belum wancinya, ora kuwi wis wancine, saya katakan. Meninggal. Apa kita seneng enggak? Ya, kita doakan. Yang sudah terlanjur meninggal, ya sudah tinggal ngunduh hasil perbuatannya. Yang sekarang belum meninggal, ya masih sakit, dan kita doakan mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan, kesabaran, dan memberikan hidayah. Kita tidak suka kalau ada orang menderita, apalagi sampai mati dalam keadaan menentang Allah dan Rasulnya, kasihan. Itu Nabi itu diberi oleh Allah sifat azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat terasa olehnya penderitaan yang dirasakan oleh manusia. Jadi kalau ada orang menderita, Nabi sangat susah. Apalagi sampai mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan sesat, itu Nabi sangat gerantes. Maka dipesan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam tunduk patuh kepada Allah. Nanti tentang pengajian ngaji Quran ditentang, dihalang-halangi, di macam-macam. Sedang perjudian malah tidak ditentang, malah diikuti, dijaga. Kan luar biasa itu. Menapa apalagi kita doanya jelek? Jangan, doakan yang baik. Nabi itu dianiaya, itu doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk kaumku, karena dia itu menentang Quran disebarkan oleh Nabi itu karena mereka kaum yang tidak mengerti. Yang dibawa oleh Nabi itu suatu kebenaran, menuntun kebahagiaan hidup di dunia dan lain, dia tidak ngerti. Maka dibawakan yang baik kok malah ditentang karena dia tidak mengerti, maka dia berbuat penganiayaan, berbuat macam-macam, didoakan ya Allah berilah hidayah mereka. Nah kita pun juga harus begitu, karena yang kita sebarkan juga Quran, kalau terjadi penganiayaan karena ngaji, doakan mudah-mudahan Allah beri hidayah. Nah sekarang yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah segera beri kesembuhan. Ya, kesembuhan. Terus diberi hidayah dengan sehatnya bermanfaat untuk menghambakan diri kepada Allah, ya, untuk berbuat baik. Kita enggak suka orang mati itu enggak. Sebab kalau di dunia masih sudah dinasihati, mungkin bisa jadi kebacut mati, wah sudah enggak ada penolong udah. Terus dibayangkan andai kata kita lah yang mati tidak di jalan Allah. Apa yang kita sana? Bapak RSO nulung. Bapaknya Nabi aja nggak bisa nolong, apalagi bapakmu Gali. Bapaknya Nabi aja nggak bisa nolong anaknya. Anaknya juga nggak bisa. Sekalipun anaknya Nabi nggak bisa nolong bapaknya. Ibrahim itu anaknya, ya Ibrahim itu Nabi, bapaknya Ibrahim durhaka kepada Allah. Ibrahim nggak bisa nolong bapaknya. Suami nggak bisa nolong istri. Nabi Nuh, Nabi Lut seorang nabi, istrinya kafir, menentang nabinya, suaminya nggak bisa nolong. Nah, semua tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Sekarang bangga ke bapakmu jadi apa, anakmu jadi apa, buat jaga ke apa nih. Nah, maka semua itu usahakan menghadap Allah dengan bekal sendiri-sendiri, karena harta anak yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Al-mal, harta kekayaan. Ya, bondo dunyo apapun wujudnya. Kamu punya mobil mewah, punya pesawat terbang, hisan lah. Ya, apa sajalah yang itu tidak akan membawa manfaat. Ya, kalau Allah sudah memanggil kita semua itu semua enggak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Al-banun, keturunan, anak cucu kita, buyut kita, tangga kita, tidak ada manfaat apa-apa. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
tunduk patuh kepada Allah. Itu yang menyelamatkan. Maka dikatakan Nabi, mayit itu dikancani 3 aja. Ditemani 3 hal. Yang 2 kembali, yang 1 terus. Yang kembali itu maluhu wa ahluhu. Harta kekayaannya, ya, dan ahli warisnya. Paling menghantar sampai kubur. Oke, mobil diantarkan sampai kubur, ahli warisnya kalau yang ketekan kubur sudah pendem, guruki didak-idak nengno tinggal mulih. Nah, sampai kepada Allah hanya amal. Itu yang akan dipertanyakan oleh Allah nanti. Kalau harta yang ditinggalkan itu sudah hak ahli waris. Sekarang tinggal amal. Ahli warismu nggak bisa nyokong amal. Wah, bapakku ndewen kokean dosoi tak kirimane ganjaran aku cek roto keturahan ganjaran iki. Nggak bisa sampai. Jadi aja ngirim ganjaran. Nek mendoakan tuh boleh. Mendoakan kepada Allah, mohonkan ampun. Kalau orang tuamu ketika hidupnya Islam, itu namanya memohonkan ampun, bukan mengirim doa. Memohon. Ya, lah kalau doamu dikabulkan oleh Allah, memohonkan ampun pada Allah bagi orang tuamu diampuni dosanya oleh Allah. Kalau doamu dikabulkan. Aja mengirim ganjaran. Karena mengirim ganjaran Allah sudah mengatakan man amila sholihan falinaf nafsihi. Orang yang beramal soleh itu ganjarannya untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha. Siapa berbuat dosa, berbuat jelek, dosanya ya ditanggung diri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak bisa memikul beban dosanya orang lain. Nah, nek doa maka Nabi mengatakan anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya mati karena anaknya soleh didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah. Ya, apalagi? Halaman 4 masuk ke halaman 5. An Abdullah bin Amr bin al-Asi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza futihat alaikum Faris war Rum ayu qaumin antum? Qala Abdurrahman bin Auf naqulu kama amarna Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairu dzalik. Tatanafasuna summa tatahasaduna summa tatadabaruna summa tatabaghaduna au nahwa dzalik. Summa tantalikuna fi masakinil muhajirina fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'din. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila telah dibukakan untuk kalian negeri Persia dan Romawi, bagaimana nanti keadaan kalian? Abdurrahman bin Auf berkata, kami akan mengatakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau tidak seperti itu. Kalian saling bersaing, lalu saling mendengki, lalu saling membelakangi, lalu saling membenci, atau seperti itu. Kemudian kalian pergi kepada orang muhajirin yang miskin-miskin, lalu kalian menjadikan sebagian mereka pemimpin bagi sebagian yang lain. Mohon penjelasan untuk hadis tersebut. Apakah orang miskin tidak boleh menjadi pemimpin? Dari kenyataannya yang menjadi pemimpin selalu orang-orang yang kaya dari segi keduniaan. Dan apakah Allah tidak suka kepada orang yang banyak harta? Lalu bagaimana maksud hadis tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan. Jadi kalau ngaji jangan sepotong-sepotong begitu. Miskin bagi kita dan miskin bagi pandangan Nabi beda. Kalau bagi kita orang miskin itu ketika ditanya oleh Nabi, bagi siapakah orang yang pailit itu? Ya, orang sahabat kan menjawab orang yang tidak punya apa-apa gitu. Randuwe duit, randuwe bondo, randuwe, nah itu pailit, rumah yang nggak punya, bukan itu. Ya. Nabi mengatakan orang yang pailit itu orang yang mestinya datang menghadap Allah dengan membawa pahala yang besar, tetapi dia masih mempunyai urusan yang belum diselesaikan dengan manusia.
Mau ditagih ini, tagih itu, tagih ini. Singkatnya, kebaikan-kebaikannya untuk membayar dosa-dosa yang belum terselesaikan tadi. Akhirnya jadi tidak punya kebaikan. Di hadis lain Nabi mengatakan, ditanya siapa orang miskin itu? Orang kaya itu, siapa orang kaya? Al-ghina, ghina nafs. Yang dikatakan oleh Rasulullah, orang kaya itu orang yang kaya jiwanya. Tidak bicara masalah harta. Nah, sing dadi wong pemimpin-pemimpin orang yang miskin jiwa. Nek duitnya akeh. Hartanya banyak. Ini jek gelem nyolongi. Nah, kuwi namanya miskin. Miskin. Saudara-saudara ini semua walaupun tampaknya kaya ngene iki muga-muga wong sugih kabeh. Ya, kalau tidak kaya apa bisa dari Papua datang ke sini? Dari Papua kayak tengok ini biayanya berapa, Bu? Ibu itu tadi dari Papua ke sini itu biayanya berapa? Ya. Satu kali jalan 4 juta. Lah kalau pulang bayar lagi enggak? Nah, berarti pulang pergi 8 juta. Lah kalau orang miskin apa punya 8 juta itu? Ya dah? Maka orang kaya, kurang 8 juta enggak apa-apa. Jiwa saya tidak merasa terkait dengan 8 juta. Tapi orang yang kaya, ketoknya sugih duit. Areng ngaji gitu sini, itu aja dihitung, wah mangkat selawe, mulai selawe, yang mulai 50. Nek pendak minggu mangkat 50, sesasi wis piro, setahun wis piro. Wah kuwi tak tabung kena nggo ngragati anak sekolah. Lah itu orang melarat. Ya. Karena kalau orang kaya ya yakin apa yang dijanjikan oleh Allah, wa ma anfaqtu min syai'in wa huwa yukhlifuhu. Apa yang dibelanjakan untuk di jalan Allah, Allah akan mengganti. Kalau Allah mengganti itu bi ghairi hisab, tidak bisa dihitung tanpa hitungan. Penggantinya jauh lebih banyak. Ya. Lebih banyak. Maka orang miskin itu orang yang jangan dikira duitnya oke nih, rasa jiwanya itu tidak pernah merasa cukup, itu orang miskin. Orang kaya walaupun kelihatannya sederhana aja, rasanya dia tidak pernah merasa kurang. Nah, itu orang cukup, orang kaya. Orang kaya. Semua jangan dikira orang yang mobilnya mewah, pakaiannya mewah, sana kemari ada pengawal dan sebagainya. Jangan dikira itu orang kaya-kaya. Kalau dia nanti bisa menjadi pejabat dengan jujur memikirkan rakyatnya, nah itu orang kaya. Ini ternyata jikui duitnya rakyat, ngapusi rakyat dari pejabat miskin itu. Miskin. Kasihan. Orang miskin jadi pejabat kan kasihan. Dia tidak akan memikir rakyatnya, wong miskin. Mikir dirinya sendiri terus. Duit kurang. Wah sudah. Tuh. Maka Nabi telah memberikan tuntunan yang baik sekali itu. Ya. Tadi Nabi sudah mengkhawatirkan kan, apabila telah dibukakan untuk kalian negeri Persia dan Romawi, itu suatu hal yang khayalan, seolah-olah khayal. Umat Islam waktu itu masih kecil, masih lemah. Lo kok membayangkan nanti Persia dan Romawi akan dikalahkan oleh umat Islam. Ya. Padahal Persia dan Romawi waktu itu adalah negara yang kuat, yang kaya sudah. Akan dikalahkan oleh umat Islam kan setengahnya kok, apa ini ngoyo-woro itu. Terus ditanya Nabi, bagaimana kamu sikapmu nanti? Ya, Abdurrahman bin Auf berkata, kami akan mengatakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kami. Artinya, walaupun nanti kita menguasai Persia dan Romawi, tugas kami berdakwah, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetap akan saya sampaikan. Dan akan kami amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, itu janjian. Terus Rasulullah bersabda,
Jangankan kamu tidak begitu, makanya atau tidak seperti itu. Sekarang kamu dalam keadaan miskin, ngajinya sregep, tahajudnya sregep, puasa sregep, rajin berjuang di jalan Allah, berdakwah sregep. Kowe jane wis sugih kok gek lali. Ya. Biasanya duduk di sini 4 jam, 3 jam tenang, bareng kowe sugih lungguh nang kene. Ya, sak jam meneh wis kliketen. Wis pegel kabeh nang awah, kok ora wis-wis lagi. Nah, sini. Itu toh. Nah, itu lain. Jangan-jangan kamu nanti seperti itu. Maka Rasulullah mengatakannya, atau tidak seperti itu. Baliknya setelah harta menguasai kalian, kalian saling bersaing. Ada bersaing yang tidak sehat. Saling mendengki. Nah, jadi kalau saudara mendapatkan kenikmatan, kamu yang enggak suka, berusaha supaya nikmat itu hilang, syukur berpindah pada dirinya. Nah, itu orang dengki itu ya. Lalu saling membelakangi. Ya, saling tidak mau waruh, tidak mau rawuh apa itu? Wawuh itu loh, tidak mau rukun, ketemu aja sudah enggak suka, lengos. Saling membenci, udah dulu teman akrab, duduk ngaji bersama-sama, ya, udah bareng wis dadi wong ya, sugih dadi wong sugih bondo ini, akhirnya kamu getingan apa meneh, dhisik teman ngaji masih akrab, bareng sekarang kamu jadi orang kaya karo kancamu sing kanca lungguh ngaji kae lali. Gitu? Lali nek cara Jawane saiki dulure dadi wong sugih kabeh. Bahasa Jawane iki kadang apa? Nah, mane cah saiki ora ngerti konang kok. Wis ora eneng konang. Nah, konang itu sing kelip-kelip yo, nek mabur kuwi nek sawah no kelip-kelip. Saiki ora eneng. Nah. Konang maksudnya yang dianggap sedulur, dianggap teman ini sing ketok gebyar, sing sugih tok gitu loh. Delok wong mlarate ora ketok. Kena katarak, mripate kena katarak. Jadi orang-orang peteng nasan. Kemudian diluruin loh, oh iya toh. Lali toh karaku, dhisik kancane ngaji. Oh iya ya lali. Oh udah wis beda saiki. Nglungguhe wis beda kok. Ya begitulah. Jangan-jangan seperti itu, bersaing, membenci atau lalu saling membenci atau seperti itu. Kemudian kalian pergi kepada orang muhajirin yang miskin-miskin. Yang diangkat itu bukan orang yang tadi orang muhajirin. Lalu kalian menjadikan sebagian mereka memimpin bagi sebagian yang lain. Nah, yang memimpin bukan dipilih karena sudah matanya mata dunia, yang dipimpin, yang dipilih menjadi pimpinan bukan orang yang kaya, tapi yang miskin. Miskin di bidang agama, miskin di bidang itu tadi, jiwanya yang dipilih orang-orang yang ketok-ketok tadi. Nah, sudah dipahami itu. Orang yang bertakwa nggak bisa dilihat, takwa itu di sini, di dada ini. Jangan membaca seseorang. Ya teruskan apa lagi? Halaman 5 Ustaz. Yang atas. An Abi Malik al-Asy'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la akhafu ala ummati illa salasa khilalin an yaksura lahu minal mali fayatahasaduna fayaqtatilu wa an yuftaha lahumul kutubu ya'khudul mu'minu yabtaghi ta'wilah wa laysa ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadzakaru illa ulul albab wa an yarau dza ilmihim fayudayyi'uhu wa la yubaluna alaihi Tabrani. Dari Abu Malik al-Asy'ari bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mengkhawatirkan terhadap umatku kecuali dari 3 perkara. Banyak harta pada mereka, lalu mereka saling mendengki, kemudian saling bunuh-membunuh. Dan mereka dibukakan kitab,
lalu menjadikan orang mukmin mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, kami beriman kepadanya. Semua itu dari Tuhan kami. Dan tidaklah mengambil pelajaran padanya kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Dan mereka memandang orang yang mempunyai ilmu lalu menyia-nyiakan dan tidak mempedulikannya. Hadis riwayat Tabrani. Mohon penjelasan hadis ini, Ustaz. Dibaca surat Al-Imran ayat 7. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini perhatikan betul, ini ada kaitannya dengan hadis ini. Dialah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Ya, perhatikan ya. Tadi Rasulullah mengatakan, aku tidak mengkhawatirkan terhadap umatku, kecuali dari 3 perkara. Jadi kalau umat Nabi hartanya pas-pasan, tidak dikatakan orang kaya, itu Nabi tidak khawatir. Tidak khawatir. Tapi yang dikhawatirkan oleh beliau, kalau umat itu banyak harta pada mereka, lalu mereka mendengki, kemudian saling bunuh-membunuh. Dah banyak harta, kemudian timbul dengki-mendengki. Ya, tidak suka kalau saya kok tambah hartanya tambah banyak, yang lain yang ada penyakit dengki tadi nggak suka. Kalau usahanya tambah maju, orang yang dengki hatinya tidak suka. Maka akhirnya timbul suatu usaha permusuhan sampai bunuh-membunuh. Ya, membunuh-membunuh. Biasanya kalau berita bunuh-membunuh itu biasanya urusan apa? Urusan dunia kan, urusan harta. Ada saudara kandung, mergo warisannya dianggap tidak sama bagiannya. Nah, bunuh-membunuh kakak beradik. Putus hubungan karena pembagian warisannya dianggap tidak adil. Atau dianggap mintanya banyak kok cuma bagai sedikit. Nah, jadi tujuannya itu pada dunia sangat kuat. Kalau istilahnya dalam bahasanya orang itu sudah hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Kaitannya wakarohiyatil maut. Orang itu sudah terlalu cinta kepada dunia, takut mati. Kita berjuang, berjihad, terkosa sidik aja nggak mau. Nanti takut mati. Keluarkan harta untuk sabilah, untuk infak, untuk zakat juga eman-eman. Hidup kita kan panjang. Nanti kalau kita keluarkan tuh ini, terus nanti kalau kekurangan makan, kan cepat mati nanti. Nah itu jadi, maka mereka dibukakan kitab, lalu menjadikan orang-orang mukmin mencari-cari takwilnya. Ya, mencari Quran, dibacakan Quran. Padahal Quran sudah diterangkan.
Al-Quran ada 2 ayat. Satu ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat dalam ayat tadi. Coba dibaca notnya itu. Apa yang disebut muhkamat, apa yang disebut mutasyabihat. Nah mestinya kalau orang yang ingin mengambil pelajaran, cukup mengambil yang muhkamat karena sudah jelas. Hukumnya jelas, tidak perlu ditakwil-takwil. Tapi malah memilih mengambil yang masih belum jelas pengertiannya. Padahal yang mengerti hanya Allah aja, diotak-atik sendiri. Terus datik ke jimat. Nah coba. Ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dan mudah. Termasuk dalam pengertian ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam. Atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang gaib-gaib. Misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Paham kan? Jadi dalam Quran itu ada 2 ayat. Yang satu muhkamat, artinya ayat yang sudah jelas artinya, sudah jelas maksudnya, begitu dibaca ya sudah paham. Tapi ada lagi ayat yang mutasyabihat, yang masih samar. Arti yang sebenarnya itu apa itu banyak yang tidak tahu. Memang tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Termasuk ayat-ayat mutasyabihat tadi mengenai hal-hal yang gaib. Ya, yang gaib. Atau yang mengenai potongan-potongan ayat yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Misalnya alif lam mim. Artinya apa? Arti yang pas yang tahu ya hanya Allah. Yasin artinya apa? Tidak ada yang tahu. Kaf, ha, ya, ain, shod artinya apa? Ya Allah yang tahu. Lah itu diambil malah oleh dukun-dukun. Saya pernah meguru yang begitu itu. Pengalaman saya dulu bangsa ngono-ngono kuwi ya wis. Kalau kita supaya pukulan kita berat gitu diajari gitu. Membaca Fatihah terus baca kaf ha ya karo ngampet ambukan gitu loh. Kaf ha ya ain shad itu dipukulkan. Katanya beratnya bisa 1 kuintal kata. Kali pukul musuh jatuh. Ini dilalah ya ora tahu ketemu musuh. Iya dah. Tapi ini seolah-olah ayat itu gunanya untuk itu padahal enggak tahu arti yang sebenarnya, yang tahu itu hanya Allah. Mengapa kamu simpang-simpangkan begitu? Itu yang diserahkan ke sini itu ya, maksudnya alif lam mim terus digawe pojok-pojok ini ditulisi Allah, Muhammad dan sebagainya. Nanti kalau ketemu musuh dikebut kayak begitu katanya matanya jadi blawur. Iya bener nek mbok kai pasir mbok kebut kayak kelilipan ya blawur. Nah itu namanya orang-orang yang mencari kesesatan. Sedangkan ayat tadi orang yang ilmunya mempunyai ilmu, meyakini walaupun tidak tahu artinya secara pas, ya ayat itu tadi mutasyabihat tadi, tapi yakin ini wahyu dari Allah, walaupun arti secara pas tidak tahu. Termasuk semua yang gaib, neraka, surga, ya itu jangan dikotak-katik, ya neraka, surga, terus nanti di surga itu ada sungai yang mengalir, ada sungai khomer, sungai susu. Terus dipikir tuh adek dewe, sungai susu iki sapine piro, nanti milih sungai ini, ya, sungai khomer pabrike piro wae ngantek sungai. Nah itu kan kamu nerawang pikiran. Nah, itu kalau hal-hal yang gaib itu jangan dicari-cari pengertian yang sesungguhnya bagaimana, tidak akan tahu.
Tapi orang yang beriman hanya diperintah yu'minuna bil ghaibi, mengimani ada yang gaib. Suatu yang gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat panca indera, dirasakan ya, tapi diterangkan dalam Al-Qur'an. Itu gaib, ojo gawe dhewe. Dalam Quran kan malah muncul Nyai Roro Kidul. Ya. Muncul nih sing bau reksa apa? Kuburan itu, ada yang buat lah itu, katanya di situ ada yang tunggu. Lah, kok kamu tahu udah muncul juga ini ketempelan demit, ketempelan setan, ketempelan jin. Itu kamu tahu dari mana wong itu gaib kok? Kamu tahu ayat berapa, surat apa yang menerangkan itu? Nah, kalau itu dikatakan Islam, nanti ada sumbernya dari Quran atau dari hadis. Sedang yang mengetahui yang gaib hanya Nabi aja nggak tahu. Coba dibaca ayatnya, surat Al-An'am, ayat 59 itu. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 69. 59. Ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabis wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ya, gitu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah, semua yang gaib itu yang ada itu di sisi Allah aja. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui yang gaib tadi, tidak ada yang tahu. Illa huwa, kecuali huwa Allah. Yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Nabi aja nggak tahu. Maka Nabi pernah tertipu ya, waktu diminta ngirim ke suatu daerah untuk mubalik, akhirnya dikirim oleh Nabi 70 mubalik yang hafal Quran semua. Kirim sampai di tempat yang ternyata dijebak, disergap oleh musuh yang katanya minta dikirim, 70 orang dibunuh semua. Nanti kata tahu itu Nabi kan tidak mengirim. Perang Badar juga begitu. Nabi cuma berusaha mencegat kafilah yang buat dagangan, ternyata yang dihadapi musuh besar. Jadi apa yang terjadi besok itu Nabi tidak tahu. Tidak tahu. Maka terjebak akhirnya. Yang tahu hanya Allah aja. Sampai Allah itu mengetahui wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Satu daun pun yang jatuh wala habatin, satu biji pun jatuh di bumi ini baik dalam kegelapan ya, fi dzulumatin, dalam kegelapan. Daun yang jatuh, butir biji yang jatuh, seluruh dunia ini di tempat yang gelap sekalipun Allah tahu. Kalau kita tidak tahu, maka dari itu jangan berusaha menyembunyikan dari pengawasan Allah. Delik dimanapun kamu ketahuan. Nah, ayat-ayat yang mutasyabihat itu, ya, termasuk ayat-ayat yang membicarakan masalah gaib, karena masalahnya gaib itu tidak diperintah untuk mengetahui hakikat yang gaib tadi, tapi suruh mengimani saja. Ada neraka, ada surga, ada siksa kubur. Ya kita tidak disuruh mengetahui sekarang, tidak disuruh. Diyakini aja neraka, siksa kubur itu ada, neraka ada, surga ada. Kalau nggak percaya, tunggu saja. Tunggu, kamu bersama saya sama-sama
menunggu. Udah, tunggu aja orang tenang. Nah, maka orang-orang yang kafir besok diterangkan oleh Allah itu telah sampai di sana menangis. Karena keterangan-keterangan yang diterangkan itu pernah didengar tapi tidak dipercaya. Ternyata setelah mati kubur, wah berarti ada kubur itu betul, ada digambarkan surga, neraka, ada betul. Dia yang minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Saya tidak akan beramal seperti kemarin, saya akan beramal baik, taat pada Allah. Sudah nasi menjadi bubur, sudah nggak bisa. Ya, apalagi? Halaman 7 kami bacakan artinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, dahulu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sekarang akan muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki ahli surga. Lalu muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansor yang dari jenggotnya masih menetes air wudunya sambil menenteng dua sandalnya dengan tangan kirinya. Kemudian pada hari berikutnya Nabi SAW bersabda seperti itu lagi. Lalu muncul orang laki-laki itu seperti pada kali yang pertama. Kemudian pada hari yang ketiga Nabi SAW bersabda seperti sabdanya itu lagi. Lalu muncullah orang laki-laki itu lagi seperti keadaannya yang semula. Maka setelah Nabi SAW bangkit, Abdullah bin Amr bin Al-As lalu mengikuti orang tersebut dan berkata, sesungguhnya aku sedang berselisih dengan ayahku. Lalu aku bersumpah tidak akan datang padanya selama 3 hari. Maka jika engkau bisa memberikan tempat kepadaku, aku akan ikut kamu singgah di rumahmu. Dan kamu pun bisa melakukan kegiatanmu seperti biasa. Orang tersebut menjawab, ya boleh. Anas berkata, maka adalah Abdullah bin Amr menceritakan bahwa ia bermalam bersama orang laki-laki tersebut selama 3 malam. Maka ia pun tidak melihatnya bangun sholat malam. Hanya saja apabila ia terbangun dari tidurnya, berbolak-balik pada tempat tidurnya, selalu menyebut Allah Azza wa Jalla dan bertakbir hingga datang waktu sholat subuh. Abdullah bin Amr berkata, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya ia berkata kecuali kebaikan. Maka setelah berlalu 3 malam itu dan hampir-hampir aku meremehkan amalan orang tersebut, lalu aku berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya antaraku dan antara ayahku tidak ada kemarahan dan tidak pula pemutusan hubungan. Akan tetapi karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tertuju kepadamu sampai 3 kali, yaitu sekarang akan muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki ahlu surga. Lalu engkau muncul pula 3 kali. Maka aku ingin singgah di rumahmu supaya aku bisa melihat amalanmu sehingga aku bisa mencontohnya. Tetapi aku tidak melihat engkau mengamalkan banyak amalan. Lalu apa yang menyebabkan kamu sampai Rasulullah SAW bersabda demikian? Orang laki-laki tersebut menjawab, tidak ada itu semua kecuali apa yang engkau telah melihatnya. Maka setelah aku berpaling akan pulang, dia memanggilku lalu berkata, tidak ada itu semua kecuali apa yang engkau telah melihatnya. Hanya saja tidak ada pada diriku perasaan dendam kepada seorang pun dari kaum muslimin, dan tidak ada pula perasaan dengki pada diriku kepada seseorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Berkata Abdullah bin Amr, inilah yang menyebabkan kelebihan kamu dan itulah yang kami tidak mampu melakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Mohon penjelasan pada kalimat. Maka setelah Nabi SAW bangkit, Abdullah bin Amr bin Al-As lalu mengikuti orang tersebut dan berkata, sesungguhnya aku sedang berselisih dengan ayahku. Lalu aku bersumpah tidak akan datang padanya selama 3 hari. Maka jika engkau bisa memberikan tempat kepadaku, aku akan ikut kamu singgah di rumahmu
dan kamu pun bisa melakukan kegiatanmu seperti biasa. Orang tersebut menjawab, ya boleh. Pertanyaan, apakah boleh berbohong untuk kebaikan, Ustaz? Aja mandek semono. Nah tadi terus diterangkan gitu kok. Terus diterangkan. Akhirnya kan diterangkan bahwa itu masih pakai aturan kan? Islam kok itu. Dia menceritakan bahwa saya berselisih dengan ayah saya. Dan saya tidak akan datang ke rumahnya selama 3 hari. Sampai neng-nengan 3 hari. 3 hari kan maksimal. 3 hari harus selesai. Tujuan manusia itu hanya kepingin saya bagaimana bisa menyelidiki perilaku orang ini. Jadi tadi ada riwayat, Nabi duduk-duduk bersama sahabatnya, Nabi ngendika akan ada orang ahli surga yang akan lewat di depan. Tahu-tahu ada orang ya masih netes di jenggotnya air wudu, bekas air wudu. Ambil nyangking sandal, ini sandal japitnya lah. Karena Nabi berkata begitu langsung orang ini kok lewat di depannya betul. Udah. Pertama belum tergagas. Lain waktu dalam kumpul sahabat-sahabat dengan Nabi, Nabi ngendika gitu lagi, akan muncul orang ahli surga yang akan lewat di depanmu. Gitu. Itu udah lain kali, lain waktu. Nyata keluar orang itu lagi gitu loh. Nah, terus lain waktu Nabi pas berkumpul dengan sahabat lagi, ya begitu. Nabi bicara begitu, muncul orang itu lagi. Baru sahabat berpikir, apa kelebihannya ini? Orang begitu dikatakan orang ahli surga. Bagaimana saya bisa mengetahui kelebihan orang itu, amal apa yang menyebabkan dia masuk surga? Langsung dia mendekati orang ini, ceritakan, saya dan berselisih dengan ayah saya. Ya. Tujuannya apa? Supaya dia itu bisa tinggal di rumahnya dia. Di rumahnya dia sebagai tamu, kan 3 hari maksudnya. Dan dengan sama bapaknya ya 3 hari. Maka saya kalau boleh izinlah 3 hari saya tak tinggal sama kamu di rumahmu. Sahabat tadi ya enggak pada pikiran apa, bolehlah, enggak, boleh. Ada singkatnya dia sahabat tadi tidur di depan itu 3 hari. Setiap hari memperhatikan amaliyahnya. Malam pun perhatikan, tak semua bangun sholat malam ya tidak. Ya, bangun sholat malam ya tidak. Malah mana pas mulai ngomong ya Allah Akbar, karena mulai gelebak sana, gelebak sini, Allah Akbar. Terus orang ini prasangka jelek, kayak kelebihannya apa orang gitu masuk surga. Meremehkan orang ini. Udah genap 3 hari, dia bicara. Nah ini kalau yang kamu katakan bohong tadi, memang rencananya tidak akan bohong juga, rencananya akan diberitakan setelah 3 hari tadi. Genap 3 hari saya bicara sama orang tadi. Sebetulnya ya saudara, saya dengan bapak saya itu gak ada masalah apa-apa. Hanya saya ingin bisa dekat dengan kamu tiap hari, paling 3 hari, untuk mengetahui kelebihanmu itu apa. Karena Nabi mengatakan akan muncul di depanmu orang ahli surga, 3 kali di tempat yang lain, waktu yang lain kok yang muncul kamu terus. Nah maka ada penasaran, saya ingin tahu kelebihanmu itu apa. Tapi dengan ayah saya sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi dia tidak bohong. Memang merencanakan juga akan dikabarkan begitu. Nah, terus orang tadi, nah mungkin ya orang di surga itu sholatnya sregep tiap malam. Sholat, dungo, dikir nganti subuh. Sambung lagi subuh, dikir nanti duha. Duka, terus sambung, dikir, doa, terus pulang tidur. Ya dah, lalu saya melek, wongi butuh kok. Berarti sregep ibadah, dungo, dikir. Nah itu mungkin dipandangnya ahli surga. Kalau begitu itu orang gumun, pancen sregep tenan ibadah kayak puasa Daud ya terus. Ya, kerjakan terus. Kalau orang amaliyahnya begitu, mungkin orang melihat, oh pantas ini memang rajin beribadah. Dan ini orang dilihat sholatnya sholat wajib saja. Malam hari tidak pernah bangun malam, sholat malam. Tidak pernah. Amaliyah hariannya ya seperti biasa. Tidak ada lebih. Maka dia tanya apa yang
menyebabkan kamu bisa masuk surga itu? Enggak tahu ya, amalan saya yang kamu lihat itu aja lah. Tidak ada lebihan dari itu, hanya saya tidak pernah merasa iri, dan dengki dengan siapapun atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada siapapun, saya tidak pernah merasa dengki. Dan tidak pernah merasa dendam, pemaaf, karena orang bertakwa itu wal afina anin nas. Sekalipun orang mendolimi saya, terus gitu ya, saya tidak dendam dengan dia. Tidak akan membalas kejahatan, tak balas dengan kejahatan, tidak. Karena Allah mengatakan, idfa billati hiya ahsan. Kalau kamu diperbuat jahat, balaslah dengan kebaikan. Itu saja. Sehingga saya didengki orang, ya saya tidak dengki, dibenci orang, saya tidak membenci, saya selalu berbuat baik, tidak punya rasa dendam dengan siapapun. Nah, terus saya, ya itu kelebihanmu. Kelebihanmu itu. Saya belum bisa untuk melaksanakan seperti kamu. Nah, itu kan. Jadi orang semacam ini, ternyata orang ahli surga itu bukan mesti orang yang banyak ibadah dohiriahnya yang tampak, tapi kebeningan, kebersihan hatinya yang pokok. Nah, sekarang sulit memang orang mencari itu, jenenge bersaing, itu, ya, walaupun harus menjatuhkan saudara saya, asal saya bisa naik, tak jatuh ke saudara, tidak apa-apa. Koyoknya jatuh menjatuhkan itu sekarang menjadi hal yang biasa. Menyebar fitnah karena itu dianggap lawan politik, sebar fitnah ya biasa. Sekarang kita mulai itu. Sudah mulai. Akan ada pilihan presiden ini. Ya, sudah banyak fitnah tersebar di mana. Maka tak anjurkan seluruh warga MTA. Kalau ada SMS masuk ke HP-mu, ngelek-elek salah satu calon, dia ngelek satu dengan yang lain, terus tolong sebarkan, ya aja mbok sebarke, busak terus. Ya, kalau itu tidak betul berarti kamu menyebarkan fitnah, dosa. Siapa paling banyak penyebarnya, paling besar menanggung dosanya. Andai kata itu aib betul, apa gunanya kamu sebarkan? Ya, nek pancen tahu itu aib, tidak pantas kamu sebarkan, mestinya kamu datangi, kamu nasihati. Itu hanya orang mau menjatuhkan. Kayak dulu menjadi capres-capres tidak pernah diketok ke eleke. Bareng wis syarat nyapres sekarang udah dibuka eleke ngene. Nek kabeh mbok goleki eleke sing paling apik sapa? Lainnya Nabi enggak ada. Nabi itu terjaga dari dosa. Kalau semua manusia selain Nabi, ya punya aja dosa. Maka elek malah ono sing ngene, wah calon itu salatnya ora tenanan. Salat tenanan apa kowe nunggoni saben dina. Ya, itu jelas yang begitu itu menjatuhkan. Ya. Ada lagi ini dulunya Kristen. Sekarang jadi Islam. Lah nek dulunya Kristen jadi Islam kan malah apik. Iya enggak? Lah sing eleki mau Islam dadi Kristen elek. Namanya murtad. Ya. Jadi dulu orangnya kejam begini, sekarang baiklah. Berarti nek tenan kuwi berarti bekas wong elek. Nek eneng calon pemimpin iki siji bekas wong elek karo bekas wong apik, mbok pilih sing ndi? Pilih sing bekas wong elek kuwi mau. Sebabnya bekas wong eleke wis bekas. Saiki kari apike, nek bekas wong apik wis cilaka, apike wis entek kari eleke. Lah kok mbok pilih? Maka jangan termakan fitnah, wis ben gitu dah, biar kalau dapat SMS, saya aja sering dapat SMS, begitu dapat saya hapus. Padahal isinya suruh nyebarkan. Jadi wong mlebu apa golek dalan neraka kok ngajak-ajak gitu. Ya itu dah, tidak ada gunanya. Nah, itu semua karena apa? Ada dengki tadi. Ada dengki, ada dendam. Nah, karena saya jago iki kudu menang. Ya dah. Kudu menang ya kena ning ora sandadak ngelek-elek liyane. Sebab kalau MTA itu diajarkan kok
titikane wong elek kuwi anggere senenge. Nah, wes aja mbok tiru itu. Kalau kamu ingin tahu siapa orang jelek, kalau sukanya jelek-jelekan orang, itu orang jelek. Kalau orang yang baik, orang muslim yang baik, menutupi kejelekannya yang lain. Kalau orang lain berbuat jelek, tutupi, jangan disebarluaskan. Karena Nabi mengatakan, man satara musliman, satarallah fid dunya wal akhirah. Siapa menutup aibnya sesama muslim, Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, perkara itu jelek apa baik, ya kita nggak tahu, nggak usah mencari-cari. Kalau tahu kepengen jelek jadi baik, kandanono. Kalau enggak ya biarkan nanti urusan dia dengan Allah, sudah urusan apa. Kalau dia jelek, kita tidak berhak untuk menyiksa. Kalau dia baik, tidak berhak kita memberi pahala. Biar Allah aja urusannya. Karena kita sudah ditanamkan oleh Allah, annas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas didasari mengharap ridha Allah. Termasuk kita sebagai rakyat ini ya hanya karena Allah lah. Memilih pemimpin karena Allah. Ya. Nah, gitulah. Jadi, lah itu mungkin timbul pertanyaan, Nabi kok tahu tadi katanya, kok itu yang tahu hanya Allah aja. Ya kok ngerti nih, kita calon ahli surga. Kalau Nabi mengetahui hal-hal yang gaib, itu berarti Nabi diberitahu oleh Allah. Kalau enggak diberitahu tidak mungkin. Ya, Nabi diberitahu. Karena Nabi sebagai pemimpin umat dan sebagai utusan Allah menyebarkan agama Allah. Hal-hal yang dipandang perlu disampaikan. Lah intinya apa tadi? Intinya ternyata ahli surga itu tidak sekedar banyak sholat, banyak doa, banyak zikir, tidak. Harus dijaga dari kejernihan hati. Maka Allah mengatakan, illa man atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah yang selamat itu nanti yang membawa hati yang tunduk patuh, selamat. Qalbin salim itu hati yang selamat. Selamat dari sifat dengki, selamat dari sifat iri, selamat dari sifat dendam. Ya, karena orang Islam itu dikatakan oleh Allah, titiannya orang bertakwa itu ya tidak suka marah. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, tidak bakhil. Suka menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, memaafkan kesalahan orang lain. Apa itu? Menahan marahnya. Wal kadhiminal ghaidha, dia bisa menahan marah. Tidak marah selalu diperturutkan. Yang ketiga, wal afina anin nas. Ya, suka memaafkan kesalahan orang lain. Tidak punya sifat dendam, tapi pemaaf bukan pendendam. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Halaman 8 Ustaz. An Ausati bani Ismail al-Bajali an Ausami Aba Bakrin hina qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqami hadha amal awwali summa baka Abu Bakrin summa qala alaikum bis-sidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nari. Wasalullahal mu'afata fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakini khairan minal mu'afati wala tahasadu wala tabaghadu wala taqata'u wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Dari Ausad bin Ismail al-Bajali bahwasanya ia mendengar Abu Bakar bercerita ketika itu masih pada tahun pertama dari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di tempatku ini. Kemudian Abu Bakar menangis. Kemudian beliau mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu bersama kebaikan dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah diri kalian dari berdusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka. Mohonlah afiat atau kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya sesudah seseorang diberi keyakinan, tidak ada pemberian yang lebih baik daripada kesehatan. Dan janganlah saling mendengki, jangan saling membenci,
Jangan saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pertanyaan berkaitan dengan hadis ini, bagaimana kalau kita bohong sama anak kita karena ingin mendiamkan ketika anaknya rewel? Kemudian bagaimana sebaiknya jika kita punya saudara yang suka berbohong atau pendusta? Kemudian kita sudah menasehatinya berkali-kali, tetapi tetap suka bersilat lidah. Kemudian kita menjauhinya dan dengan tujuan agar kita tidak jadi korban fitnahnya. Apa itu juga termasuk memutuskan hubungan silaturahim? Kemudian bagaimana caranya Ustadz kita sebaiknya bersikap terhadap orang yang suka berbohong? Jadi usahakan, tadi mengatakan kan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ya dah? Hendaklah kamu berbuat jujur. Karena jujur itu yang membawa kepada kebaikan. Nah diteruskan, fa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu yang membawa kamu ke surga. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Wajib kita itu menjauhi bohong. Bentuk apapun bohong itu jauhi. Nah bohong itu pangkal kejahatan. Nah, kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka. Bagaimana kalau membohongi anaknya? Supaya menang nangisnya tak bohongi. Nah kita ya biasa toh. Justru itu mendidik anak bohong sejak kecil. Orang mendidik anak sejak kecil seperti membuat ukiran pada batu. Jadi terkekan di memori anaknya ibu ini bohong sekali, dua kali mungkin nurut. Ingatnya, wah tiba ibu bohong. Nah, jadi sudah tertanam kebohongan sejak kecil. Kalau sudah gede nanti